Kelihatannya Ustaz sederhana, Muhammad tapi Nabi, ini adalah Guru menciptakan Taulan suasana Alam kebersamaan. Ulama Ambulance. Karena kita bukan orang lain kalau kita mau belajar. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu saudara. Yang paling baik saudara faslihu, saling berbuat baiklah dengan saudara. Jangan ada kebencian di antara kita. Jangan ada kemarahan di antara kita. Jangan ada permusuhan di antara kita. Kita akan gelisah kalau kita benci pada siapapun. Makanya di situ kita diajari di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun biqaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang mukmin, jangan biasakan Anda merendahkan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Belum tentu dia itu lebih baik daripada Anda. Ini kita harus berubah mindset. Kebanyakan kita ini selalu mencari kekurangan orang lain tapi lupa akan kekurangan diri sendiri. Kalau itu pandai introspeksi, maka katanya agama al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang pandai introspeksi. Jadi tidak pandai mencari kejelekan orang. Kenapa? Maaf, kita jujur, kita sama-sama ingin belajar baik. Belum ada yang baik termasuk saya. Ingin belajar jadi orang baik. Oleh karenanya seringkali gesekan di masyarakat itu kenapa? Karena kita sibuk mencari kejelekan orang lain, tidak sibuk mencari kejelekan diri sendiri. Kalau itu diambil, insya Allah kita akan menyadari kekurangan-kekurangan kita sebenarnya. Wanita juga gitu. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai wanita, jangan. Wanita kan terlalu jelek gitu. Anak kancane kayak rapi apa gak pantas. Wongi ini apa? Nah itu pakai gelang. Satunya komentar. Gelang itu walaupun kita hasil tutup masuk saking kayak. Nah kenapa kita sibuk melihat orang lain? Kenapa? Orang yang selalu mencari semacam itu gelisah hatinya, tidak akan tenang. Kenapa? Kita tidak boleh semacam itu. Yaitu kita saling menghargai. Orang itu kalahnya dihargai, bukan disakiti. Kalau disakiti siapapun tidak mau. Inilah pentingnya kita mencoba untuk belajar masyarakat seperti ini. Nanda idam, kenapa kita diundang? Kepingin berbagi kebahagiaan, dia menghitankan anaknya dan kepingin doanya panjang dengan semuanya agar dia menjadi anak yang soleh. Oleh karenanya Nanda idam, cinta itu memerlukan pengorbanan. Kata orang, jadi cinta itu perlu pengorbanan. Jadi apa yang kamu lakukan pada siang hari ini adalah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang barangkali berbagi, sedekah atau infak yang terbaik ternyata bukan kepada orang miskin, bukan kepada anak yatim, tetapi kepada keluarga yang diutamakan. Belanja kepada keluarga itu ternyata nilainya sangat tinggi kalau dibanding kepada orang miskin, baru kedudukan yang lain. Kenapa? Karena kita tiap hari berkumpul dengan istri. Kalau istri kita perhatikan, insya Allah istri itu akan bahagia. Tapi kalau kita rendahkan, pasti sama semacam itu. Nah disinilah pengorbanan seorang ayah kepada anak, semuanya itu nilainya adalah sedekah. Jadi apa yang dibelanjakan untuk anak mereka termasuk kita semuanya, orang laki-laki, bahagialah kamu, berbahagialah kamu berikan belanja kepada istri kamu. Kenapa? Karena itu nilai kebaikan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang khitan, saya tidak panjang barangkali. Khitan ini kalau saya lihat di kitab Fathul Mu'in, itu yang memberikan awal khitan itu adalah Nabi Ibrahim. Khitannya mungkin kita sempat kaget, umur berapa? Umur 80 baru khitan. Kita akan bilang, umur 10 usah khitan. Ternyata orang dulu itu umurnya banyak-banyak, ada 600 tahun, ada 800 tahun, semacam itu. Nah, kalau kita disunahkan khitan itu, kalau menurut ajaran yang ada, ya maaf, kalau khitan